Halo gengs, Gocha. Jadi ini adalah Asus ZenBook S13 OLED yang gue udah pakai jadi laptop harian gue selama belakangan ini, dan gue suka banget sih. Dari bentuknya yang tipis banget dan ringan, bahkan sampai gue bawa temenin temen gue main golf untuk gue kerja di sana, dan nggak kerasa sama sekali bebannya. Layarnya yang terang dan tajam banget untuk outdoor. Keyboard dan trackpadnya yang enak, jadi bikin gue makin seneng untuk bawa kerja keluar. Desainnya yang menurut gue ganteng dan minimalis banget, dengan logo mereka yang terlihat keren juga di sini, dengan tulisan Asus ZenBook yang kecil di bawah. Build quality yang kokoh banget, dan juga performance yang kuat karena di sini udah pakai AMD Ryzen 6000 series. Lebih tepatnya AMD Ryzen 7 6800U dengan 8 core full performance dan 16 thread, dilengkapi juga dengan integrated GPU AMD Radeon 680M yang bakal kasih performa cepat buat berbagai kebutuhan harian. Produktivitas, sedikit editing, sampai juga nonton video 4K. Prosesornya sudah menggunakan arsitektur Zen 3 Plus dengan fabrikasi 6 nanometer, dan juga efisiensi daya yang hemat banget untuk baterainya, jadi lebih tahan lama. Kalau kita lihat dari hasil benchmark Cinebench R23, ini udah kuat dan tetap konsisten dari 10 kali test run, walaupun ini cuma punya satu kipas aja. Dan nggak terlalu beda jauh juga sama 6000 HS yang ada di ROG Flow X16 yang baru aja kita lihat kemarin. Import dan ekspor foto RAW di Adobe Lightroom juga cepet banget. Kalau untuk editing video kayak di Adobe Premiere sih lebih ke untuk editing yang ringan-ringan harian aja ya, kayak mungkin resolusinya itu Full HD, karena ini juga untuk laptop produktivitas, bukan untuk kayak content creator gitu loh. Tapi untuk edit foto itu udah aman banget. Untuk integrated GPU-nya AMD Radeon juga udah lumayan banget sih untuk keperluan laptop seperti ini ya. Bisa untuk main game kayak Valorant gitu dengan lancar tanpa hambatan. Jadi buat kerjaan sehari-hari bisa, dan buat sedikit hiburan juga bisa. Paling untuk game kayak game AAA atau game berat lainnya, itu resolusinya harus diturunin ke Full HD untuk bisa dapetin frame rate yang masih acceptable ya. Tapi overall tetap aja impresif untuk sebuah integrated GPU. Displaynya ini bagus banget, 16:10 2880 x 1800p, terang dan warnanya akurat, dan sesuai namanya ini juga udah OLED. Jadi itemnya itu bakal kelihatan item banget dan kontrasnya jadi tebel. Viewing angle-nya ini juga on point banget, jadi literally semua hal yang kita lakuin dalam layar laptop ini bakal bikin experience-nya itu jadi jauh lebih enak. Sayangnya masih 60 Hz sih, bahkan di laptop Asus VivoBook yang pakai OLED juga udah ada yang sampai 90 Hz. Jadi untuk lihat 60 Hz di ZenBook itu agak sedikit kurang lah. Gue tau ini bukan untuk main game, itu kan ya, tapi ya tetap aja refresh rate yang tinggi itu nggak bakal merugikan siapa-siapa. Ini layar touchscreen yang jujur aja sih gue nggak terlalu peduli banget ya. Ini bisa diturunin sampai 180 derajat gitu. Dan satu hal lagi yang sayang ya, ini nggak terlalu bisa dibuka pakai satu tangan. Jadi dia agak sedikit stiff layarnya. Kita harus agak tahan untuk buka. Jadi ya kurang premium di bagian situ lah. Ada webcam di depan sini untuk keperluan kita video call, dan dari hasilnya sih ya lumayan lah ya untuk kerjaan video call gitu. Yang penting sih suaranya gue tadi udah cek, ini mikrofonnya bagus banget, dan ya gitulah. Untuk keyboardnya ini punya layout favorit gue banget. Dia punya arrow keys yang sedikit lebih kecil ya, dan buat gue sih jadi kelihatan kayak lebih balance aja dan lebih natural. Gue suka juga kalau ada keyboard yang ada FN lock keys, jadi kita tinggal tekan FN dan escape untuk mengunci function buttonnya, dan kita bisa lepas juga kalau kita butuh dilepas. Ada tombol power yang posisinya bukan di paling pojok, biar mungkin nggak sengaja kepencet kali ya kalau kita mau pencet delete. Ada fingerprint reader juga untuk easy login, dan overall gue yakin ini adalah sebuah keyboard yang orang-orang pasti suka. Trackpadnya ada fitur numpad yang bisa diganti keterangannya, cocok untuk orang-orang yang butuh numpad di laptop sekecil ini ya, dan tetap enak juga untuk orang-orang yang nggak butuh, karena ya tinggal nggak usah dipakai aja. Laptop ini nggak bisa terlalu di-upgrade banget ya, kalau kita buka di dalamnya juga agak sedikit ribet sih, karena ada baut yang di bawah rubber fit gitu, yang gue sih kurang suka jadinya. Dan kalau kita buka, kita bisa lihat di dalam ada satu kipas aja yang bikin gue sebenarnya awal kaget, karena suhunya juga ini mungkin bakal nyentuh di 90 derajat kalau kita bener-bener lakuin hal yang berat-berat banget. Untuk normal use harian gitu, kita nggak bakal kerasa panas dan juga nggak bakal kedengeran suara kipasnya. RAM-nya di unit gue ini udah 16 GB yang udah disolder ke dalam. SSD yang masih kita bisa ganti sih, tapi bawaannya juga udah cepet banget. Wi-Fi card dan juga baterai yang besarnya itu di
di 60 watt hour yang diklaim bisa sampai 19 jam. Untuk testing gue sih entah kenapa cuma dapat di 8 jam ya. Gue nyalain YouTube playback di 50% brightness. Di Asusnya sendiri sih tertulis kalau mereka tes baterainya itu dengan menyalakan video playback tapi nggak terkoneksi ke internet sama sekali. Jadi mungkin depending on kita kerjain apa ya, itu bakal punya battery life yang berbeda-beda. Untuk speakernya ini down firing, tapi gue cukup kaget karena suaranya itu keras banget. Oke, coba kita lihat ports, dan di sini simple aja karena cuma ada 3 USB 3.2 Gen 2 Type-C dan 1 audio combo jack. Kita juga dapetin kabel adapter USB-C ke USB-A. Jadi ya kalau kita butuh enak aja, kita nggak mesti beli-beli lagi. Secara keseluruhan sih dengan harganya gue lihat sekarang di 20 juta. Kita dapetin laptop yang tipis, kuat, dan punya layar OLED yang nggak ada lawannya sih. Tapi dengan harga yang lebih murah, masih ada laptop VivoBook kayak VivoBook Pro 14 OLED yang walaupun belum di Ryzen 6000 series ya, kualitas bahannya mungkin nggak sepremium ZenBook, SSD yang kecepatannya mungkin setengahnya doang dari yang ini, tapi tetap dapetin layar OLED 2,8K resolusinya dan bahkan udah 90Hz. Secara pemakaian gue selama ini salah satu laptop favorit yang gue bisa bawa kemana-mana tanpa merasa beban atau apapun itu ya. Dan gue juga nggak pernah bawa charger selama pakai laptop ini, jadi mantep banget. Dan memang yang paling gue suka dari laptop ini tuh adalah layarnya yang OLED ini loh. Jadi kalau misalkan kalian cuma naksir sama layarnya doang, boleh juga cek VivoBook 14 Pro OLED. ZenBook bakal selalu kerasa lebih premium dari bahannya. Kita pegang ini juga udah kerasa. Ini juga bahannya yang sama sekali nggak ada fingerprint magnet ya. Tangan gue yang biasanya lumayan kotor, tapi ini sama sekali nggak ada bekasnya. Jadi ya ini nikmat banget sih untuk dipakai. Tapi gue rasa kebanyakan orang bakal lebih merasa nikmatnya ya dengan memilih VivoBook dan bisa potong dari 20 juta ke 11 jutaan. Lumayan banget itu. Tapi ya paling gitu aja soal si Asus ZenBook S13 OLED ini. Gimana menurut kalian? Coba tulis di komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you. Bye.